Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada? Saya Billy Pranata kembali hadir menemani Anda dalam talk show Dialog Khusus. Dan di edisi kali ini kita akan berbicara mengenai pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk membahas lebih jauh mengenai pembangunan pariwisata, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir, sudah hadir bersama kami di studio Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Rokan Hilir, Bapak Rahmatul Zamri, Esos MSI. Apa kabar Pak Kadis? Kabar baik, Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir. Kita tahu bahwasanya dengan segala potensi yang ada dimiliki Kabupaten Rokan Hilir, baik di bidang pariwisata, kemudian ada kepemudaan dan olahraga, tentu ada program-program yang menjadi concern ya begitu dari dinas sendiri dalam memajukan kabupaten, mendukung visi misi Pemkab Rokan Hilir itu sendiri. Baik Pak Kadis, berbicara mengenai program strategis di tahun 2004 ini khususnya, apa yang sudah disiapkan oleh dinas dalam membangun tiga bidang tadi, pariwisata, kemudian ada kepemudaan dan juga olahraga. Terima kasih Pak Billy. Kami diberi kesempatan kepercayaan untuk mengisi rubrik atau ruang khusus mengenai untuk menginformasikan kepada publik dan masyarakat tentang program-program yang akan kami laksanakan khususnya pada tahun 2004. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa program itu tentu bermuara untuk pencapaian visi dan misi Bapak Bupati kita Rokan Hilir, yaitu ingin menuju atau mewujudkan Rokan Hilir yang maju, religius dan budaya berbasiskan infrastruktur dan perekonomian yang handal. Nah, untuk bisa mewujudkan visi itu, tentu ada misi yang kita jalankan. Nah, misi yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan tugas pokok kami itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang berkapasitas, yang unggul dan berdaya saing, yang berbasis pada potensi-potensi sumber daya alam ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan yang kedua, kita akan meningkatkan perekonomian masyarakat itu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif. Nah, itu visi misi yang semua ini termasuk di dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian untuk 2024 ini kami akan fokus di bidang pariwisata. Kita ada event nasional yang merupakan agenda atau kalender yang setiap tahun dilaksanakan di Rokan Hilir, yaitu event ritual atau festival Baget Tongkang. Nah, ini sudah setiap tahun yang kita laksanakan, dan memang ada 2 tahun kita kosong kemarin, yaitu pada saat COVID-19, itu 2020-2021. Itu kemudian 2022 kita mulai Baget Tongkang. Memang masih waktu itu skala kecil, karena waktu itu masih baru dibuka pengetatan itu mulai longgar, Namun demikian tahun 2023 kemarin itu sudah kita buka, kita laksanakan seperti biasa. Itu hitungan kemarin itu bisa mendatangkan wisatawan baik itu dari mancanegara maupun wisatawan Nusantara, lokal juga. Kami perkirakan mungkin sudah mencapai 75.000 wisatawan. Nah, tahun ini sesuai dengan sasaran atau target yang kami rencanakan, kita akan berupaya supaya kunjungan wisatawan ini dan perjalanan wisata ke Kabupaten Rokan Hilir itu melalui event ini itu boleh meningkat. Jadi kami berharap bisa meningkat dari tahun lalu sekitar 6,5%, atau dengan kira-kira mungkin lebih kurang 215.000 orang. 215.000. Kita harap bisa berkunjung ke Rokan Hilir khususnya
khususnya bagian Sepapi gitu. Nah, tentunya langkah-langkah persiapan kita juga mungkin sudah menyiapkan bentuk panitia, kita rapat kecil, ya kan. Bahkan nanti hari Senin ini kita akan rapat agak besar, lengkap. Itu ada Forkopimda, ada dari Ormas, dari OKP, ya semua stakeholder kita ikutkan. Bagaimana menyiapkan event ini supaya lebih mantap ya daripada tahun lalu, dan tentunya langkah pertama tentunya akan kita promosikan melalui baik itu melalui medsos, termasuk media streaming ini ya, TV juga. Makanya saya sangat berterima kasih sekali ya diundang, ya kan. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan bahwa event Bakar Tongkang ini merupakan event yang harus semuanya akan kita tingkatkan ya, supaya nanti supaya mendatangkan wisatawan dari berbagai negara, berbagai daerah provinsi di Indonesia ini, sehingga nanti ekonomi yang ada di Rokan Hilir khususnya bagian Sepapi bisa bangkit. Baik, nah ini sudah disinggung oleh Pak Kadis tadi, langsung ke bidang pariwisata khususnya. Nah tadi berbicara mengenai event festival Bakar Tongkang yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat internasional maupun nasional khususnya begitu ya. Nah tadi ada upaya-upaya untuk melakukan peningkatan kunjungan wisatawan begitu ya. Nah ini mungkin kita berharap ke depan memang event ini akan lebih baik begitu ya Pak Kadis. Nah ini berbicara mengenai potensi pariwisata lainnya selain tadi Bakar Tongkang. Kalau tidak salah Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki banyak potensi wisata lainnya sebenarnya, khususnya potensi wisata alam. Nah, kalau tidak salah ada nama Pulau Jemur dan beberapa daerah lain yang sempat disebutkan beberapa waktu lalu. Banyak sekali potensi-potensi wisata alam yang ada di Rokan Hilir, namun bahasanya belum tersentuh oleh pemerintah, sehingga memang sebenarnya diperlukan upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, menyikapi potensi-potensi tadi Pak Kadis, apakah upaya ataupun program-program yang sudah atau akan dilakukan oleh dinas sendiri? Baik. Memang ada beberapa destinasi wisata kita yang sekira mungkin potensi cukup bagus ya. Mungkin yang paling tinggi itu Pulau Jemur, ya kan. Kemudian juga kita ada objek lain seperti Danau Napangga. Danau Napangga. Ya. Kemudian ada Pulau Tilan juga. Pulau Tilan. Mungkin ada beberapa lain yang mungkin skalanya mungkin katakanlah jadi wisata desa lah gitu kan. Nah, tapi yang tiga ini saya akan berusaha supaya ini bisa kita kembangkan. Nah, terutama Pulau Jemur. Bahkan Pulau Jemur ini pernah sudah kita launching sebetulnya. Ya kan? Kita launching waktu itu zaman sekdanya Pak Suryapal. Nah, saya juga hadir waktu itu, ya kan, walaupun belum menjadi Kadis Pariwisata. Nah, Pulau Jemur ini memang kalau soal keindahannya mungkin tak kalah dengan daerah lain, ya kan. Bahkan saya pernah dulu termakan promosi. Ada namanya Boracay Island di Filipina itu sebenarnya. Ya, karena dia katakan bahwa Boracay Island adalah pulau terindah nomor 2 dunia. Saya tergiur ke sana gitu. Tapi setelah saya lihat, mungkin lebih bagus Pulau Jemur. Nah, maka saya bilang, cuma sekarang ini harus kita gali. Bahkan kita coba mencari sebetulnya investor ya, terutama yang dari putra Rokan Hilir sendiri, yang dari Jakarta itu banyak ya. Saudara-saudara kita yang dari Tiongkok itu banyak yang mungkin memiliki modal besar. Udah sempat kami ke sana. Nah, kita sebetulnya Rokan Hilir sudah pernah juga melakukan persiapan juga ya untuk katakanlah menyiapkan infrastruktur lah ya. Cuma memang masih terbatas. Seperti misalnya kita menyiapkan pelabuhan ya. Pelabuhan tapi waktu itu masih sifatnya dermaga apung. Dan itu masih bantu provinsi waktu itu. Nah, dan sekarang memang masih ada, tapi mungkin kondisi sudah mulai rusak ya. Tapi masih bisa dipakai. Kemudian kita ada menyiapkan situ rumah layani dan penginapan. Ada 10 kamar, ya kan? Nah, itu bisa dipakai sebetulnya kalau ada kunjungan wisata itu bisa dipakai.
itu kita sudah menyiapkan kerjasama dengan PLN. Kita ada menyiapkan listrik, ya. Itu sudah ada PLN, walaupun kapasitasnya masih terbatas karena memang kunjungan wisata ke sana masih terbatas ya. Ada 100 kW salah. Nah itu sudah cukup memadai kalau untuk kebutuhan saat ini. Nah kalau seandainya nanti ada investor yang tertarik ya, itu segera bisa dikembangkan, ya kan? Terutama untuk situ ada namanya penyu, ya, penyu hijau. Nah itu sudah ada penangkarannya situ. Dulu tahun awal-awal 2024-2025 itu kita sudah rintis namanya untuk penangkaran penyu itu sudah pernah kita lepas itu tukiknya itu, dan sekarang masih dilanjutkan. Sekarang itu TNI sekarang yang kita kerjasama dengan pihak TNI Angkatan Laut. Itu hampir setiap tahun itu tukik itu terus kita kembangkan dan selalu kita lepas gitu untuk menjaga kelestarian alam itu. Nah ini saya kira mungkin daya tarik, salah satu daya tarik untuk turis, ya kan, bisa berkunjung ke sana, samping untuk keindahan alamnya itu. Baik. Pak Gadis, tentu dalam potensi yang besar itu tentu ada tantangan apa gitu ya dalam mengembangkan sektor pariwisata tadi, dan pariwisata merupakan investasi yang cukup besar nilainya jika memang ingin dikelola secara profesional tadi. Bagaimana Dinas sendiri menghadapi tantangan ataupun kendala tadi? Baik, memang yang kendala yang kami rasakan ya, karena ini pernah pengalaman juga ya kita lakukan ya, yaitu masalah transportasinya. Akses transportasi. Ya. Jadi kita belum ada sarana yang sifatnya trayek rutin gitu ya, belum ada. Dan kemarin itu sifatnya insidental dan ini pesanan gitulah ya. Jadi kita pernah kerjasama dengan perusahaan daerah kita, PD SPR waktu itu. Mereka yang menyiapkan sarana transportasinya, ya kan, kerjasama. Tapi sempat kita ada berapa, entah 3 kali trayek gitu. Nah, memang masih, saya lihat masih ini, masih katakanlah masih minus lah, masih rugi lah gitu kan. Nah, karena memang waktu itu masih disubsidi lah. Kita, baik itu jumlah wisatawannya, kita coba boleh katakan mobilisasi lah, ya kan. Nah, tapi ini kalau sempat dimobilisasi itu tak mungkin. Itu hanya awalnya kan untuk macam promosi lah gitu kan. Memang yang kedua mungkin promosi, mungkin saya kira harus kita galakkan. Ya, promosi ini di samping kita melalui apa namanya konten kreator dengan menghadirkan video-video klip misalnya kan yang ditampilkan di share ke bagian media misalnya kan. Juga mungkin event harus kita buat di sana gitu, ya kan? Mungkin acara kesenian gitu kan, festival gitu, tapi dilaksanakan di Pulau Jemur ya gitu kan. Nah, kemudian juga kita juga harus menggalang kerjasama ya. Misalnya kalau kita wisata ini berdiri sendiri, orang pengunjung hanya tujuan untuk ke Pulau Jemur, saya kira mungkin agak berat, ya kan, agak berat karena biayanya mungkin untuk mencapai ke sana itu aksesnya kan jauh ya. Kita harus bagaimana menggalang kerjasama dengan dijadikan sebagai bagaimana rangkaian wisata dari daerah lain, mungkin Malaysia, ya kan? Jadi ketika mereka mencari wisata mungkin daerah Malaysia, misalnya Penang atau Langkawi misalnya kan, kita harapkan bisa dia langsung masuk ke Pulau Jemur gitu. Jadi kerjasama ini dengan travel misalnya kan itu. Jadi kita harus nebeng lah, ya kan? Kita nebeng dengan wisatawan yang sudah bagus supaya dia masuk ke wisata kita. Artinya dukungan anggaran sendiri masih terbatas di daerah sendiri, APBD kita ataupun provinsi, apakah sudah ada upaya untuk meminta? Masih kita sudah upayakan, bahkan kita sudah mengusulkan, tapi mungkin anggaran juga terbatas. Sebetulnya kita ingin mendorong kehadiran pihak swasta ya. Misalnya dari investor, tentunya kita harus infrastruktur dasarnya harus kita penuhi dulu kan, gitu kan. Baik, berarti itu tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah sendiri ya dalam mengembangkan potensi wisata. Ya, selain
event bakar tongkang tadi. Iya. Sehingga memang ini juga menjadi sumber pendapatan daerah baru harusnya Iya. dengan potensi-potensi Memang itu Pak Gadis. saya coba connect-nya juga nih dengan event ini. Jadi ketika banyak wisatawan dari luar negeri mungkin ya, kemarin tahun kemarin ada 4 orang masalah itu dari Amerika gitu. Dia ingin tertarik bagaimana prosesi bakar tongkang itu. Hadir, saya sempat ketemu gitu kan. Nah, ketika wisatawan dari luar negeri banyak datang, kami mau coba nih mengkonekkan dengan Pulau Jemur gitu. Ya kan? Paling tidak mungkin katakanlah mungkin ini subsidi misalnya kan, nggak masalah. Tapi jelas ini nanti akan lebih dikenal begitu ya. Promosi yang terbaik sebetulnya kan orang yang pernah itu yang ngomong gitu, ya kan? Kalau hanya video, foto, promosi dari mulut ke mulut ini. Dari mulut ke mulut betul itu, Pak. Mungkin lebih kalau itu lebih intens, itu mungkin lebih menggigit lah kalau gitu. Baik Pak Gadis. Baik, kita jeda dulu Pak Gadis. Ya, dan pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, nanti kita di segmen berikutnya akan coba membahas bidang-bidang lainnya yang memang dibawahi menjadi wewenang begitu ya dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Tetaplah bersama kami. Baik, masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir bersama Kepala Dinas Bapak Rahmatul Zamri Esos MSI. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana potensi pariwisata dan juga bagaimana upaya-upaya dari Dinas dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir, dan serta juga membahas mengenai apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam memperluas apapun akses pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kita selanjutnya di segmen ini kita akan coba mendiskusikan mengenai bagaimana upaya dari Dinas dalam mengembangkan dunia olahraga di Kabupaten Rokan Hilir. Pak Kadis, kalau boleh tahu agar masyarakat Rokan Hilir juga bisa mengetahui ya informasi tentang apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas sendiri untuk pengembangan ataupun menciptakan bibit-bibit di dunia olahraga di Kabupaten Rokan Hilir, termasuk upaya-upaya peningkatan prestasi. Ya, baik, terima kasih. Di bidang olahraga kita juga sudah mempersiapkan beberapa program ya. Di antaranya untuk menyiapkan fasilitas, ya kan? Kita ada GOR, kita ada lapangan bola kaki, voli, badminton, ya, semua fasilitas ini terus kita kembangkan, ya, kita tingkatkan, dan tidak lupa juga kita meningkatkan kualitas SDM-nya. Nah, karena kunci utama untuk memajukan olahraga ini adalah SDM, pelatihnya, ya kan, atletnya segala macam, ofisialnya, manajer segala macamnya, semuanya ini harus kita siapkan. Bagaimana untuk meningkatkan prestasi bidang olahraga. Nah, kita kalau lihat dari pengalaman sebelumnya, itu ada beberapa cabang kita yang menjadi unggulan kita ya. Pertama itu pencaksilat. Pencaksilat. Ya, pencaksilat ini tahun kemarin ini penyumbang medali sehingga kita bisa masuk menjadi juara membuang. Ya. Kemudian juga cabang-cabang lainnya seperti basket itu mempunyai sejarah juga cukup bagus sebetulnya. Tenis meja, ya, mungkin hampir semua cabang lah. Bahkan bola kaki sendiri itu dulu pernah katanya Bagas Papi itu masuk ke divisi 3 gitu. Nah, ini yang mau coba kita bangkit kembali. Kuncinya sebetulnya pendidikan dan pelatihan. Ya, seperti silat kita pernah melaksanakan PPLP ya. Ini juga kunci. Jadi kunci pada pelatihan. Jadi kalau kalau saja bakat, ya kan, tanpa ada digembleng yang pelatihan, pendidikan, hasilnya kurang maksimal. Tetapi kalau orang tidak mau bakat, ya kan, dikasih pelatihan macam mana pun, itu hasilnya stagnasi gitu. Maka ini harus betul-betul dikombinasikan. Terutama kita mencari orang yang berbakat dulu. Nah, makanya saya kira kunci ada pada pelatih, ya kan, pelatih yang jeli melihat siapa orang yang berbakat atau tidak. Nah, setelah didapat melalui seleksi misalnya kan, nah tentu ini baru kita gembleng melalui pendidikan dan pelatihan, ya kan. Nah, nanti kita akan coba
apa istilahnya, bawa tanding ke luar daerah, ya kan? Misalnya ke paling tidak mungkin uji coba ya. Uji coba misalnya kan, uji coba. Karena ini penting Pak untuk melihat, jangan kita merasa kita hebat gitu kan, setelah kita dilatih hebat gitu kan. Belum tahu. Nah, ini uji tanding ini perlu. Jadi sekali lagi pelatihan sangat penting, bahkan tenis juga pernah menjadi unggulan kita dulu. Karena memang kita ada 3 orang pernah kita kirim ke pelatihan ke Jakarta. Waktu itu tempat apa, Yayu Basuki ya, yang pernah menjadi juara nasional ya, pernah Yayu Basuki. Ya, itu pernah kita kirim 3 orang, dan sampai sekarang inilah handalan kita. Cuma sekarang generasi ini sudah lewat nih. Makanya kita harapkan nanti ini harus kita tindak lanjuti kembali supaya anak-anak kita mungkin di bidang tenis bisa kita kirim untuk ikut pendidikan atau pelatihan di Jakarta misalnya. Mungkin ini langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya prestasi olahraga ini bisa meningkat di tahun terutama untuk 2024. Nah, ini kan memang tadi disampaikan Pak Kadis, memang upaya untuk mencari bibit-bibit unggul ini memang melalui event-event begitu Pak Kadis, pertandingan-pertandingan termasuk tadi seleksi-seleksi yang digelar oleh dinas. Ini sejauh mana pelaksanaan event-eventnya? Apakah memang sudah maksimal dilakukan? Termasuk barangkali ini Pak Kadis mengundang pelatih-pelatih nasional ataupun pelatih-pelatih terbaik begitu. Kita kalau untuk pelatih nasional ada 2 pola nih. Kalau jumlah pesertanya banyak, kita undang pelatih yang datang. Tapi kalau jumlahnya sedikit, anggaran juga terbatas, kita kirimkan anak-anak kita keluar gitu. Nah, kalau untuk event-eventnya seperti seleksi-seleksi ini sudah rutin dilaksanakan, ya. Baik pada level masing-masing cabur, termasuk untuk skop kabupaten, ya, ini itu dilaksanakan. Karena melalui seleksi dan melalui turnamen-turnamen inilah kita akan bisa menjaring, menyeleksi mana bibit-bibit yang betul-betul bisa kita kembangkan, ya, bisa kita tingkatkan supaya menjadi bisa berkiprah di tingkat level provinsi, nasional bahkan internasional. Baik, ini kalau boleh tahu apa target dinas sendiri dalam mencapai prestasi-prestasi di beberapa event olahraga nantinya, mungkin ke depan sudah banyak menunggu nih Pak Kadis. Nah, kita yang target pertama ini Popda, Pak. Kita sedang persiapkan itu, dan beberapa cabang olahraga ini sudah melakukan seleksi, ya kan? Kita sudah beberapa kali kumpul nih seluruh cabur supaya mempersiapkan diri. Kami dari dinas pariwisata sendiri itu menyiapkan seluruh fasilitasnya, ya kan? Kita akan kumpulkan semua cabur, ya kan, untuk konsolidasi, ya kan. Kita akan evaluasi sejauh mana persiapan atlet kita, ya kan, termasuk pelatih dan ofisial kita ini untuk menghadapi Popda yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 ini. Baik. Nah, lagi-lagi pertanyaannya Pak Kadis, dengan semua perencanaan, ya, persiapan yang dilakukan dan target-target yang sudah dipasang begitu Pak Kadis, sebenarnya apa masalah terbesar dunia olahraga Kabupaten Rokan Hilir? Masalah terbesarnya memang salah satu mungkin SDM kita, pelatih yang masih kurang, ya. Pelatih terus masih kurang, karena saya bilang kunci untuk membangkitkan prestasi olahraga ini itu ada pada pelatih, itu nomor 1. Karena pelatih yang bisa nanti mengidentifikasi mana yang orang yang bisa dikembangkan atau tidak. Betul. Sampai juga mungkin tidak kalah pentingnya mungkin kerjasama, ya, termasuk dukungan dari pihak swasta, dukungan dari mungkin dunia olahraga ini kalau hanya ditopangkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah mungkin sangat, kita tahu anggaran pemerintah sangat terbatas, maka kita harap dukungan dari pihak swasta. Mungkin ada yang bersedia jadi Pak Angkat, ya, misalnya bidang satu cabang, satu mungkin gitu kan. Nah, karena tanpa ada dukungan support dari pihak swasta juga dari masyarakat, saya kira mungkin sulit kita bangkit gitu. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang mulai boleh katakan relatif mungkin agak turun lah dibanding tahun sebelumnya. Lagi-lagi dukungan anggaran juga menjadi persoalan besar pengaruh dalam mengembangkan ini, ya, atau menemukan bibit-bibit dan juga meningkatkan prestasi begitu. Karena di samping tadi pelatih juga fasilitas seperti sarana dan prasarana olahraga juga macam
stadion kita mungkin belum begitu memadai ya, termasuk gor-gor misalnya kan itu masih terbatas ya gitu. Termasuk IT ya, sekarang orang olahraga ini sudah banyak menggunakan IT ya kan. Contoh misalnya bagaimana teknik untuk melatih anak-anak mungkin teknis misalnya kan. Sekarang serba elektronik gitu kan, tidak manual lagi gitu kan. Ini yang coba kita misalnya ada mungkin mesin bola misalnya mesin gitu kan. Nah itu kan kalau manual itu kan pelatihnya mungkin ngasih ngoper secara manual, orang pakai mesin gitu kan. Nah ini contoh. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana menggunakan IT, ya kan. Apalagi sekarang serba otomatis gitu kan. Nah, sehingga dia bisa belajar sendiri ya, tidak perlu pelatih gitu kan. Kira itu. Baik, itu tadi berbicara mengenai dunia olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin kita rehat lagi nih Pak Kadis, nanti segmen terakhir mungkin kita akan coba mengupas mengenai persoalan kepemudaan di Kabupaten Rokan Hilir. Dan pemirsa Ceria TV dimanapun Anda, tetaplah bersama kami, nanti kami akan coba kembali mengulas mengenai dunia kepemudaan di Kabupaten Rokan Hilir. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir dialog khusus kita bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, masih bersama Kepala Dinas Bapak Rahmatul Zamri, Esos MSI. Pak Kadis, berbicara mengenai pemuda, kita mengetahui bahwasanya pemuda merupakan generasi penerus yang menjadi estafet ya dalam pembangunan di suatu daerah. Nah, seperti apa perhatian dari Dinas sendiri dalam mengembangkan ataupun melibatkan pemuda dalam sektor pembangunan daerah, sehingga memang pemuda yang ada di daerah juga merasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang ada di daerah? Kita ada program untuk kepemudaan ini. Pertama mungkin dari kepramukaan ya. Pramuka. Jadi tahun ini kita bahkan sudah kita laksanakan itu kursus mahir dasar, ya kan? Ini baru tahun ini kita laksanakan, karena potensi daripada generasi muda itu mungkin di pramuka cukup besar. Maka saya ingin perhatian juga ke pramuka ini. Bahkan tahun ini saya akan coba fokus juga bagaimana mengembangkan fasilitas bumi perkemahan yang ada di bumi perkemahan Datuk Comel namanya di Kecamatan Lima Bintang, tepatnya di Kepulauan Lagare Hulu atau Tanah Merah. Itu kita ada lahan lebih kurang 4 hektar lebih, ya kan. Nah, ini fasilitasnya mungkin cukup udah mulai menurun ya, karena udah lama tidak kita sentuh. Maka tahun ini kita coba bagaimana untuk merevitalisasi supaya semangat nih permukaan, ya kan. Bukan hanya untuk pelatihan kepada anak-anak kita seperti penggalang, penegak dan pendegak itu, tapi juga untuk ini pada level pelatihnya gitu ya. Maka kita adakan kursus main dasar, bahkan nanti kalau bisa tahun depan kita akan coba tingkatkan ada kursus main lanjutan. Nanti kita ada juga kemah wisata, ya kan? Kita akan laksanakan tahun ini, termasuk kemah untuk duta wisata, supaya generasi muda tertarik ya untuk ikut bergabung di dalam gerakan pramuka. Itu pertama. Yang kedua, kita program tahun ini kita cobakan untuk mengirim duta pemuda pelopor dan seleksi dan pengiriman pemuda pelopor, ya kan? Nah, ini penting karena melalui pemuda pelopor ini nanti pemuda akan ikut bergairah, ya kan, untuk meniru. Nah, inilah sosok pemuda yang betul-betul menjadi panutan bagi anak-anak muda yang lain, gitu kan. Nah, ini tahun ini kita sudah seleksi, dan tahun ini setelah kita kirim namanya ke tingkat Provinsi Riau, yaitu kita ambil 1 orang itu di bidang pendidikan. Jadi yang kita kirim ini anak yang pernah meraih prestasi pernah menjadi ikut dalam Olimpiade matematika, Olimpiade internasional dan Olimpiade bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan anak-anak ini
itu akan menjadi stimulan bagi anak lain, ya kan, supaya ingin berprestasi, Pak. Karena kalau mereka sudah potensinya, mungkin perhatiannya untuk berprestasi, sehingga yang lain mungkin bisa teredam. Karena sekarang potensi sekarang pemuda sekarang banyak itu terjerumus ke masalah narkoba, ya kan. Bayangkan sekarang bagaimana pengaruh narkoba ini masuk sampai ke tingkat sekolah gitu kan. Nah, ini generasi muda kita kalau tanpa prestasi, tanpa kita gembleng potensi ini ke arah yang lebih baik, saya kira mungkin bisa jadi lost generation gitu kan. Nah, kita mungkin jadi terpuruk. Bahkan nanti kalau menuju Indonesia emas tahun 2045 ini akan tak tercapai kalau pemuda tidak diasah dari sekarang, ya kan. Maka kita harus betul-betul perhatian. Nah, perhatian kita pertama, ya, samping tadi program tadi, kita akan coba bagaimana membina melalui kelembagaan pemuda atau KP, ya kan, baik itu melalui bantuan misalnya. Juga kita akan kirim kegiatan pelatihan ya untuk anak-anak generasi muda kita baik itu ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Baik. Artinya sudah ada program-program yang disiapkan oleh dinas itu sendiri dalam melibatkan pemuda-pemuda daerah, ya, untuk mengembangkan potensi dan terlibatan mereka terhadap pembangunan. Nah, ini yang menjadi persoalan Pak Kadis. Seringkali kita melihat bahwasanya, apalagi khususnya generasi Z ya kalau bahasanya sekarang ya. Ini kan perlakuan terhadap mereka ini perlu perlu cara-cara khusus, karena sudah tidak bisa lagi dengan barangkali cara-cara lama yang dipakai yang kesannya monoton dan membosankan, sehingga mereka cenderung tertarik dengan acara-acara yang lebih kegiatan-kegiatan yang lebih santai, kemudian menghibur begitu. Ada nggak upaya-upaya dari dinas sendiri untuk membuat kegiatan-kegiatan yang memang barangkali segmennya memang generasi Z sekarang gitu? Kita ada pentas seni ya, ini juga merupakan satu ajang untuk menyalurkan bakat untuk pemuda. Ada lagi program kita tahun ini untuk pemilihan ajang pemilihan bujang dara. Jadi ajang bujang dara ini juga fokus kita ke generasi muda, ya kan? Karena memang usianya dari 18 sampai dengan 30 tahun, ya kan? Nah, dalam kegiatan ini kita mengajak supaya generasi muda ini ikut ajang ini. Ajang ini betul-betul nanti kita pilih orang yang mempunyai tampilan yang bagus itu ya. Kemudian juga wawasannya, karakternya juga, ya kan. Nah, ini yang kita melalui kegiatan ajang pemilihan bujang dara ini saya kira cukup bagus ya, karena pasti orang akan tertarik. Maka sekarang kita coba promosikan melalui kerjasama dengan Kominfo agar menayangkan mungkin video-video atau foto-foto tahun-tahun sebelumnya. Kita coba kemas informasi itu supaya nanti mereka tertarik. Dan tahun ini juga dalam kaitan Bakat Tongkang, kita juga akan membuat semacam pertandingan antar kampung. Pertandingan antar kampung. Itu mungkin olahraganya mungkin tidak betul-betul prestasi kan, olahraga yang menyenangkan Pak, ya kan? Karena kalau prestasi mungkin cuma terbatas. Jadi ada beberapa cabur, termasuk mungkin olahraga maraton. Maraton 5 kg. Kita harap nanti anak-anak kita, anak muda kita bisa ikut bergabung di situ. Termasuk mungkin ada voli, ada badminton juga, ada senam, ya kan? Ini semua kita masukin supaya event Bakat Tongkang itu dimeriahkan lagi dengan acara itu. Bahkan kita nanti ada mengundang, kita harapkan bantuan dari provinsi, ada ajang pentas seni. Ini beriring dengan Bakat Tongkang itu, ya kan? Nah, di situ kita akan masukkan mengedukasi masyarakat, ya kan? Kita kerjasama dengan pihak perbankan juga, bagaimana memasukkan pengetahuan mereka tentang misalnya ekonomi kreatif, ya kan? Pokoknya kita kemas sedemikian dengan kegiatan yang menyenangkan, tapi kita informasinya masuk di situ, Pak. Ya. Nah, itu yang mau kita kembangkan. Jadi event-event yang melibatkan generasi muda ini harus kita perbanyak, kan? Jadi bisa jadi mungkin dari kita yang programkan, atau mungkin kita support. Mereka punya acara, kita akan support, ya kan? Walaupun mungkin tidak bentuk dana, ya mungkin dalam bentuk lain, misalnya
mereka akan kita kirimkan pelatihan misalnya kan, anak-anak yang berbakat itu kan nanti pulang dia bisa kembangkan itu. Saya kira. Baik, Pak Kadis, dalam menjalankan sebuah program, tadi kita sudah berbincang juga di beberapa segmen yang lalu berbicara mengenai tantangan dan kendala begitu yang dihadapi. Nah, ini juga yang menjadi barangkali harus mungkin menjadi ini ya, jadi bahan pemikiran dari semua pihak, bahwasanya apa sih yang apa namanya ya, bahasanya yang harus dilakukan ketika memang dalam membuat sebuah gebrakan itu kan ada bahasanya masyarakat yang kadang tidak siap dengan perubahan itu. Ada penolakan, ya bahasanya ada penolakan lah yang begitu, yang barangkali masyarakat sudah nyaman dengan kondisi yang ada saat ini begitu ya. Menghadapi karakter masyarakat yang seperti ini, apa yang diupayakan oleh dinas agar program-program yang barangkali tadi sudah disiapkan tadi ini bisa berjalan dan dimaklumi oleh masyarakat bersama. Jadi memang tidak semua saya kira, tidak semua masyarakat kita mungkin sebagian sudah mengakses informasi yang cukup lumayan ya. Mungkin ada masyarakat kita yang mungkin terbatas ya, baik mungkin dari segi kemampuannya, mungkin letaknya juga terlalu jauh di pelosok daerah, sehingga mereka mungkin dengan kondisi ekonominya mereka tidak sempat mendapat informasi yang lengkap ya tentang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu tentunya kita punya lembaga-lembaga sampai ke tingkat desa, ya kan, termasuk di pemerintah desa sendiri sampai ke RT misalnya kan. Ini kan perlu sosialisasi nih. Jadi tidak saja melalui media-media massa elektronik, media sosial, ya kan, tapi nanti juga langsung, Pak. Jadi kita libatkan nanti mulai dari lembaga-lembaga seperti Karang Taruna misalnya kan, ya kan, termasuk di lembaga OKP, ya kan, kepemudaan itu, KPI misalnya kan mereka semua ada sampai ke jajaran bawah. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana menjelaskan, ya kan, bagaimana mempromosikan kegiatan-kegiatan kita itu supaya nanti masyarakat ikut terlibat di situ, ya kan, tertarik dalam terlibat, ya kan, bahkan ikut mendukung supaya program yang telah disusun oleh pemerintah bisa berhasil. Jadi kuncinya bagaimana stakeholder ya, semua kelembagaan sampai ke tingkat desa ini kita sebarkan, kita coba galang, ya kan, supaya informasi tentang program pemerintah itu betul-betul sampai ke masyarakat itu. Baik. Ya kan? Saya kira itu. Baik. Nah, terakhir nih, Pak, sebelum kita menyudahi diskusi kita pada kesempatan kali ini, seringkali dalam menjalankan sebuah program ataupun membuat terobosan dalam OPD masing-masing ini kan juga biasanya melibatkan OPD lainnya, akan bersinggungan dengan OPD lainnya. Nah, ini kerap kali kita melihat bahwasanya ada ego-ego sektoral yang akhirnya juga menghambat pelaksanaan program-program tersebut. Nah, menyikapi adanya kepentingan sektoral atau ego sektoral tadi, bagaimana dinas sendiri menyikapi? Oh ya, memang mungkin perlu koordinasi ya, perlu ada level di organisasi pemerintahan itu yang bertugas untuk mengkoordinir itu, ya kan? Dalam penyusunan Restra, RPJM, Restra dan RKPD sampai Renja itu sebetulnya itu sudah ada forumnya untuk mengkoordinasikan itu. Ya, ada namanya Musrembang, ada nanti forum RKPD, kemudian ada forum OPD. Nah, semua forum ini sebetulnya untuk mengintegrasikan itu supaya nanti masing-masing OPD itu tidak merasa urusan dia yang penting. Program dia yang lebih harus ditonjolkan gitu. Nah, jadi semuanya kan bermuara pada visi dan misi bupati. Jadi ada namanya program cascading itu. Jadi ada program dinas pariwisata misalnya kan, itu tidak akan berhasil tanpa didukung oleh dinas lain. Contoh misalnya kita ada objek wisata, katakanlah di seperti Danau Napangga misalnya kan. Nah, sekarang Napangga itu setiap tahunnya, apalagi kalau Lebaran itu punggungnya puluhan ribu, Pak. Ya. Namun sekarang yang jadi kendala itu infrastruktur jalannya, itu hancur gitu. Boleh katakan betul-betul tertinggal lah. Maka kalau bagian spesies kan udah bagus sekarang kan. Nah, infrastruktur ini kan ada di PU, ya kan. Termasuk mungkin masalah banjir juga. Ini pengaruh terhadap
daya tarik wisata kita atau objek wisata kita yang ada di daerah, terutama seperti tadi di mungkin di Napangga tadi, Napangga termasuk Pulau Tilan. Misalnya kalau Pulau Tilan mungkin aksesnya boleh dikatakan lebih gampang, dekat, mungkin perlu jembatan lah. Kalau jembatan untuk wisata, bukan jembatan untuk jemberangan itu enggak. Atau mungkin ferry penyeberangan, ya kan? Ini semua kan didukung oleh dinas lain. Nah, termasuk mungkin di bidang aircraftnya gitu kan. Nah, kita harus juga kalian bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pasar, dan Dinas Koperasi misalnya. Termasuk mungkin situ ada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan satu pintu gitu. Nah, jadi ini semua dinas ini semua terkait dengan kita. Kalau mereka hanya fokus program mereka tanpa perhatikan peserta, kita akan maju gitu. Nah, makanya kuncinya adalah pada forum itu. Jadi semua forum itu akan melibatkan semua stakeholder, ya, supaya nanti istilahnya bisa bersinergi, Pak. Dengan dana terbatas, kalau sinergi ini bisa mungkin lebih mudah kita kerjakan, ya kan, mudah kita laksanakan. Untuk menarik wisata kunjung ke ini gitu, ya kan. Nah, ini kita akan kemas, kita persiapkan dan kita akan promosikan. Selama ini kita tak tahu, ya kan. Nah, banyak yang tertinggalkan gitu kan. Nah, ini kita coba dengan event wisata ini sehingga banyak masyarakat. Mari kita sama-sama mendukung, ya kan, mengamankan dan menciptakan citra yang baik lah, ya kan, yang positif lah bagi masyarakat yang pengunjung yang datang ke Rokahilir. Baik, kita lanjutkan untuk program kepariwisataan dan kepemudaan dan juga olahraga. Semasa kepemimpinan dari Pak Bupati Abdul Sintong SIP MSI, bahwa kita sudah melaksanakan banyak program, baik itu program kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga. Nah, semua itu sudah menunjukkan beberapa hasil ya atau prestasi. Nah, salah satu yang cukup menggembirakan adalah prestasi bahwa kita mendapat anugerah pariwisata tingkat Provinsi Riau. Yang pertama itu anugerah sebagai kategori surga tersembunyi terpopuler, yaitu Pulau Jemur, ya kan. Kemudian kita juga pernah meraih 100 besar menerima anugerah desa wisata, yaitu di desa Bangko Mukti tahun 2002. Kemudian pada tahun itu tingkat nasional, sedangkan untuk tahun juga 2022 kita juga meraih juara 2 itu pada bulan Oktober untuk kategori desa wisata juga. Dan pada tahun yang sama, bulan Desember, kita juga meraih juara 1 ya, ajang penganugerahan desa wisata, yaitu pada yang mendapat itu adalah desa Bangko Mukti. Samping itu juga di bidang kepemudaan kita juga pernah mendapat anugerah Duta Remaja Riau, ya, itu dapat juara 3 atas nama Melani dari Bangko Jaya. Kemudian kita juga pernah mendapat juara 2 itu ajang pertukaran pelajar antar Provinsi Riau. Dan terakhir ada juga mungkin prestasi yang cukup menggembirakan kita adalah kita pernah mendapat juara umum 2 untuk event Popda Riau ya, tahun kemarin. Dan berturut-turut ya, 5 tahun berturut-turut itu melalui dinas pariwisata kita, aircraft kita itu pernah mendapat juara dalam kategori cenderamata terpopuler, yaitu tas dan kerajinan lidi sawit. Nah, inilah prestasi yang merupakan buah daripada program-program unggulan yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan tahun ke depan ini bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Semoga demikian, dan sekali lagi ini terima kasih kepada Pak Bupati kita, Pak Abdul Sintong, yang telah melakukan pembinaan dan arahan ya kepada kami dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dan terakhir saya kira
harapan kami ya kepada seluruh pihak yang terkait, baik di internal di dinas kami sendiri yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, maupun dari pimpinan sendiri dari Pak Bupati dan seluruh stakeholder terkait, ya kan, kiranya dapat mendukung seluruh program-program yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, sehingga kedepannya prestasi-prestasi yang telah kita raih itu bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di masa depan. Baik. Terima kasih Pak Gadis sudah berbagi informasi di sini, dan mudah-mudahan ini juga apa yang menjadi target-target dapat terlaksana dan dapat seperti yang harapan tadi Pak Gadis dapat didukung oleh seluruh masyarakat Rokan Hilir. Dan pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan baru bagi Anda terhadap apa program-program di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya dalam mendukung program visi misi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Saya Billy Pranata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.